Oke, sekarang sudah saya rekam ya. Jadi, saya punya topologi seperti ini. Ada satu server yang bernomor IP 192.168.1.1/24. Berarti membernya dia itu adalah satu poin IP berapapun. Nanti kita masuk ke chapter 3, saya ajari apa itu IP. Ya, sekarang diterima dulu aja bahwa nomornya 192.168.1.1/24. Terus saya punya server yang kedua. Server kedua ini adalah server DNS yang saya kasih nomor 192.168.1.2. Ya, berarti dia server yang berbeda di nomor IP yang berbeda, tapi server kedua ini hanya memberikan layanan service atau application layer yang jalan hanya DNS. Ya. Terus kemudian ada dua PC yang menempel di switch ini. PC 0 itu nomornya 1.100. Yang PC yang kedua nomornya 1.200. Ya, jadi ini 1.100, 1.200. Berarti dengan demikian kalau network ini sudah berjalan, semua PC maupun semua server di sini akan bisa saling connect. Dibuktikan dengan cara apa? Dengan cara ping. Ya, paling gampang itu. Oke, kita buktikan dulu koneksinya jalan dulu apa enggak. Untuk membuktikan koneksi jalan atau tidak, kita gunakan application di layer 3 yang application untuk layer 3 itu yang namanya ping. Jadi kita lihat di sini di desktop, di comment prompt di sini, dia bisa ngeping ke dirinya sendiri 192.168.1.100 itu dirinya sendiri. Ya. Kalau ngeping ke PC temannya kan 1.200, 1.200 bisa nanti. Nah, kan berarti switch-nya jalan udah. Mau ngeping ke server yang di 1.1 server HTTP-nya bisa. Mau ngeping ke DNS-nya 1.2 bisa. Ya, oke. Nah, sekarang mau saya tunjukkan dulu DNS-nya jalan dulu apa enggak. Kan sekarang ini saya menggunakan nomor IP. Nah, sekarang kita lihat DNS-nya. Ini sekalian saya review ya, sekalian saya review semua untuk chapter yang application layer ya. DNS, kita lihat DNS di dalamnya. Servisnya apa? DNS. Sudah on ya, DNS-nya sudah on. Nah, ini saya sudah buat nama sebagai database name-nya dia. Misalkan comnetkpset.com. Itu saya arahkan ke 1.1. Kalau saya mau buat lagi, misalkan aja ya, comnetkpb.com. Ya, saya record menggunakan type-nya record, saya masukkan ke 192.168.1.1 karena server HTTP saya adalah di 1.1. Ya, saya add. Nah, dengan demikian maka 192.168.1.1 itu punya 3 nama. Ada Comnet KPB, ada Comnet KPZ, ada FTP Comnet KPZ. Kalau saya mau buat lagi untuk FTP-nya, ya tidak apa-apa, saya buat untuk FTP KPB. Berarti saya buat FTP Comnet KPB.com. Saya record, saya masukkan ke 192.168 juga 1.1 karena servernya kan sama. Ya, jadi Comnet KPB, FTP, sorry, yang Comnet KPB sudah, terus FTP ini ya, yang FTP Comnet KPB sudah. Jadi sekarang satu IP ini mempunyai 4 nama. Ya, 4 nama. Oke, sekarang kita buktikan apakah DNS-nya sudah jalan dulu atau tidak. Cara membuktikan DNS jalan adalah kita pakai browser ya. Di sini. Nah, Anda lihat di sini. Nomornya dia adalah 1.100. Ya. Kalau dia mau menggunakan nama, saya harus kasih tahu ke PC itu, PC pertama ini, di manakah dia harus bertanya tentang nama. Ya. Saya beri DNS server 1.2, di mana itu diisinya di sini. Ya.
Nah, saya kasih IP 1.100, 255.2550, DNS servernya 1.2. Berarti kalau kamu mau tanya nama, tanyalah kepada orang ini, tanyalah kepada IP ini. Ya. Oke, berarti sekarang dia sudah saya arahkan kalau dia mau bertanya nama ke sana. Sekarang PC ini kalau mau browsing, ya, browsing menggunakan HTTP. Ya. Servernya tadi yang sudah didefinisikan adalah 192.168.1.1. Itu adalah server untuk HTTP. Ya. Kalau tanpa apa-apa begini, kalau saya go, berarti yang defaultnya adalah indeks HTML yang diminta. Ya, go. Nah, ini. Ya. Kalau tanpa apa-apa. Kalau dengan file yang mau saya minta, slash misalkan indeks HTML. Maka dia akan mengambil file indeks HTML-nya. Go. Sama ya keluarnya. Ya. Di dalamnya ada apa aja sih? Ada file apa aja sih di sini ini? Kalau kita lihat di sini, di desktop, ya. Sorry, di service, di HTTP-nya. Dalamnya itu ada hello world, ada indeks HTML. Berarti ada hello world ya. Berarti hello world bisa saya panggil. Coba saya panggil sekarang. Hello world itu isinya apa? Ya. Saya panggil yang hello world. Go. Nah, ini istilahnya hello world. Berarti hello world itu cuma berisi teks hello world, terus kemudian ada URL untuk kembali, untuk back. Nah, kembali ke sini. Ya. Nanti ada juga yang namanya image. Image itu isinya apa? Image itu adalah isinya ini, image space. Nah, cuma isinya cuma logo ini aja. Ya. Ini kalau image HTML. Saya back kembali ke sini lagi. Oke ya. Berarti web servernya jalan. Nah, sekarang saya mau ngetes DNS-nya jalan apa enggak? Nah, kalau DNS jalan apa enggak, saya tadi kan ngemanggilnya pakai nomor IP. Sekarang saya enggak pakai nomor. Saya pakai namanya dia. Comnet kpz kpb ya, kpb.com. Comnet kpb.com. Kalau saya go keluar ini. Ya. Kalau saya mau manggil hello world-nya slash hello world HTML. Jadi saya minta file hello world HTML. Go. Udah. Nah, berarti sekarang saya ngetiknya ini kan bukan 192.168.1.1, tapi saya menggunakan nama comnetkpb.com. Ya. Oke. Berarti DNS-nya jalan. Sekarang kalau kita mau lihat secara simulation mode. Ya. Simulation mode itu kita lihat satu persatu. Kita lihat satu persatu paket data yang lewat itu apa aja. Ya. Di layer aplikasinya jalan apa, di layer transportnya jalan apa, ya. Terus network layer-nya jalan apa, itu bisa kita lihat. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, kalau untuk mau melihat satu persatu itu, kita gunakan bukan real time mode, tapi simulation mode yang di belakang sini. Nah, ini simulation mode. Ya. Ini kalau saya beginikan, kamu masih kelihatan ya? Masih kelihatan ya? Masih Pak. Karena saya akan ketutupan ininya, ketutupan apa namanya itu. Namanya. Oke, ya. Sekarang saya menggunakan simulation mode, hal yang sama. Apa yang terjadi? Ya. Saya browsing. Saya pakai comnet, kpb.com. Ya. Indeks HTML, ya saya tulis saja slash index.html supaya nanti URL-nya kelihatan. File yang mau saya ambil itu apa. Berarti saya menggunakan nama. Ya, saya menggunakan nama. Saya go. Ayo, sekarang mic-nya kalian bisa on-kan mic-nya. Mic kalian on-kan, kita interaktif. Ya.
Ini yang saya lihat cuma DNS, FTP, HTTP, POP3, SMTP. Ya. Yang saya lihat hanya ini. Kalau saya lihat semua, kan asalnya kan lihatnya semua. Kamu hilangin dulu semua pakai yang ini, Siunan, ya toh. Klik, nanti akan semua hilang. Kemudian kamu pilih edit filter, kamu pilih protokol yang mau kamu lihat. Sekarang concern kita adalah concern ke application layer. Ya. Berarti yang saya lihat hanya DNS, FTP, HTTP, POP3, dan SMTP. Ini yang mau saya lihat nanti. Ya. Oke, sekarang kalau saya go ini, yang keluar pertama kali apa? DNS. DNS, betul. Ya, saya go ya. Klik. Kenapa kok keluar DNS? Jawab apa? Kenapa kok keluar kok pakai DNS? Kok keluar yang pertama kali DNS? Karena apa? Kita tanya dulu ke DNS. Iya, karena saya nulisnya ini, URL-nya saya nggak menulis pakai IP. URL-nya saya tulis pakai nama. Dia akan tanya nama. Ya, oke. Maka DNS-nya akan keluar dulu. Ya. DNS ini tanya apa? Tanya nomor IP. Kita lihat aduan PDU-nya. Kita lihat DNS-nya aja. Nggak usah bingung atasnya dulu. Ya, toh. Dia tanya comnetkpb.com. Belum ada jawaban. Karena ini masih request-nya. DNS request-nya. DNS-nya belum respon. Berarti dia tanya ini. Menuju ke kemana? Kita lihat IP-nya. Dari 1.100 menuju 1.2. Kok tahu dia 1.2? Karena sudah saya kasih tahu tadi DNS servernya ada di 1.2. Di PC-nya di sini sudah saya kasih tahu. Sehingga dia pasti akan tanya ke 1.2. Ya. Nah, kalau kamu lihat lagi, nanti DNS itu menggunakan port nomor 53. Seperti yang diterangkan Bu Rafina mungkin ya. Sudah dijelaskan bahwa DNS itu menggunakan port 53. Jadi tujuannya port 53. Jadi pintu yang dibuka di DNS server adalah pintu nomor 53. Dia sendiri menggunakan pintu nomor 1028 di sini. Ya, jadi keluar dari pintu 1028 masuk ke pintu nomor 53 di IP ini. Nah, ya, portnya port 53. Nih. Ya, itu. Kemudian saya next. Saya tutup dulu aja ini supaya enggak bingung. Nah, nyampe di 1.2 toh. Nah, ini adalah jawaban dari DNS-nya. Harusnya berisi jawaban. Ya. Nah, jawabannya apa? Nah, ada jawabannya sekarang. Dia jawab Comnet KPB itu address-nya adalah 1.1. Nah, dia jawab sekarang. Oke, sampai di PC-nya. Nah, sekarang PC ini tahu, oh comnetkpb.com itu adalah 1.1 berdasarkan dia tanya di sini. Oke, setelah itu dia bisa pakai. Oh, kalau begitu saya arahkan IP saya ke 1.1. Apa berikutnya yang keluar setelah ini? Protokol apa yang keluar? HTTP. Halo? HTTP, Pak. HTTP, Pak. HTTP, betul. HTTP. Dia akan mengeluarkan HTTP-nya. Nah, HTTP apa? Request atau respon? Ada dua macam HTTP. Ini HTTP apa? Untuk request-nya atau untuk responnya? Ini untuk request. Untuk request. Kita lihat dalamnya. Ya. Nah, get index HTML. Saya mau ambil index HTML, saya menggunakan HTTP versi 1.1. Saya menerima dalam bahasa Inggris, saya terima apa aja filenya dalam bentuk yang diberikan. Setelah ini koneksinya kamu close, kita close ya toh. Saya mau menuju ke host comnetkpb.com. Ini adalah HTTP request. Formatnya seperti ini. Ya. Seperti yang di buku, formatnya ini. Formatnya untuk HTTP. Oh, ini.
Nah, ini adalah format untuk metodenya get spasi URL-nya indeks HTML spasi HTTP fetch 1.1. Bahasa yang saya terima adalah US English. Nah, ini adalah header field name semua header field name ada di sini semua. Contoh yang digunakan di sini adalah dia menggunakan header field name yang dipakai dia adalah accept language, accept connection, host. Itu adalah header field name-nya. Titik 2 value-nya. Titik 2 berakhir di baris kosong. Ya. Ini adalah format untuk HTTP request. Nah, ini formatnya seperti ini. Ya. Nanti dia jalan sampai mana? Ini mau arah kemana? Kita lihat IP-nya. Dari 1.100 menuju 1.1. Betul loh. Kan tadi sudah dikasih tahu bahwa comnetkpb.com itu adalah 1.1. Maka dia bisa mengisi destination IP-nya ke 1.1. Kemudian setelah dia selesai dari sini, oh berarti IP-nya bisa saya isi ini ya. Terus request-nya adalah ini. Nah, ini akan menuju ke ini. Ya, menuju ke sini. HTTP-nya nyampe. Indeks HTML-nya ada apa enggak? Oh, ada. Berarti bisa saya berikan. Maka server ini akan melakukan respons. Ya. Nah, inilah HTTP respons. HTTP responnya mana? Kita lihat aja di sini output-nya. Inilah HTTP respons. Formatnya beda dengan HTTP request. Ya. HTTP 1.1 ada code-nya, statusnya 200, artinya oke. Ya. Terus kemudian connection di close karena permintaan tadi kan sudah di close. Ya. Di sini panjangnya adalah 369 byte. Bentuknya adalah teks karena yang dikirim adalah teks. Yang bentuk tadi loh ya. Format yang web page-nya yang keluar itu kan bentuknya teks semua. Ya, dia menggunakan server tipe ini. Nah, ini yang tulisan HTTP data ini adalah bentuk indeks HTML yang diminta itu. Ya, jadi tadi yang ada indeks HTML-nya itu, dalamnya indeks HTML itu ditulis di sini sama dia semua. Nah, nanti ini akan sampai ke sini. Nah, setelah sampai di sini, selesailah sudah, berarti nanti browsernya sudah akan keluar seperti ini. Berarti yang dikirim tadi itu apa? Yang dikirim tadi itu ini. Nah, ini semua yang sebagai HTML datanya ya ini. Bentuknya semua teks. Kalau image ya bentuknya JPEG image. Dia nulis itu image. Terus kemudian filenya binary, nggak bisa kita lihat. Nggak bisa kita lihat. Selesai. Berarti untuk HTTP, oke, DNS-nya juga jalan. Oke ya. Oke.